yang bikin kehalang. Jadi kita totok aja biar enak pergerakan dari kabelnya. Welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, jadi setelah admin coba amati lagi, sepertinya ada kekeliruan ya pada saat pemasangan saklar dengan colokan listrik dinding ini. Ya, posisi pintu kamar sebelah kanan yang secara umum harusnya ya saklar ini berada di sebelah kanan juga. Jadi ketika masuk, ada orang yang masuk ke dalam kamar, itu bisa dengan mudah meraba dinding mencari saklar sehingga nggak tersengat listrik kalau salah mencolokkan tangan. Karena ya harusnya memang seperti itu ya supaya lebih aman. Tapi ya admin berkepikiran setelah bongkar kemarin di video sebelumnya. Buat kamu yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas. Itu kepikiran kok yang ini justru colokannya itu ada di kanan, saklarnya ada di kiri. Harusnya saklarnya yang ada di kanan, colokannya yang ada di kiri. Oleh karena itu juga di video kali ini admin akan coba bagikan ke kamu tata cara untuk memindahkan posisi dari colokan listrik. Misalkan awalnya di kanan pindah ke kiri atau sebaliknya, ya sama aja, intinya tata cara memindahkannya. Jadi buat kamu yang ketemu masalah seperti ini bisa ikuti video ini hingga selesai. Oke, kita mulai untuk pemindahannya. Namun sebelum itu pastikan meteran listrik sudah diturunkan. Karena ini colokan tembok ya, jadi saklarnya itu harus dimatikan dari MCB langsung. Dan pastikan juga kamu sudah mengecek masih ada ke arus listrik di sini dengan cara ya colok aja obeng test pen. Kalau misalkan lampunya menyala ya jangan diteruskan karena berbahaya. Karena beberapa rumah mungkin groundingnya kurang bagus sehingga walaupun meterannya dimatikan mungkin saja masih ada listriknya. Nah kalau sudah seperti itu ya tinggal lapor ke PLN ya buat diperbaikin. Dan ini sudah admin tes nggak ada arus listrik, penting banget karena admin sudah pernah kesetrum sampai tangan kebakar. Jadi pertama-tama kita buka dulu bagian housingnya ini. Housingnya itu yang ini nih, baut ini kamu buka menggunakan obeng plus biasa. Kemudian gunakan pengungkit atau benda tipis lain yang bisa digunakan untuk mengangkat bagian ini, bagian housingnya, rumahannya ini. Ya tinggal cari aja celah ini lebih mudah aja kalau pakai alat ini. Ya sudah kebuka. Sekarang kita akan coba pindahkan. Nah cuman ini kabelnya ya di dalam ya, jadi ini tricky sebenarnya. Kalau kabelnya panjang mungkin masih bisa, tapi kita akan coba lihat gimana nasib kabel admin. Karena biasanya kabel-kabel saklar tembok ini nggak panjang ya. Pertama kita akan coba buka dulu bagian saklar ini sebelah kanan. Kita buka, kemudian kita coba tarik. Agak keras, biasanya kabelnya entah pendek atau panjang ya, kita lihat dulu. Kita coba buka juga bagian sebelah sini. Kayaknya kabelnya kependekan ya. Ya kabelnya memang nggak panjang. Kita coba lepas dulu untuk kabel utamanya ini. Oke, admin sudah berhasil membuka bagian housing saklarnya ini. Cuman masalahnya adalah kabelnya ini bener-bener pendek ya, kabel temboknya ini. Jadi ini nggak bisa dicabut. Keras banget karena pengunci dari saklar tembok ini memang kuat. Jadi untuk mengakalinya admin akan coba pelintir seperti ini. Nah dipelintir dan kita akan buka penguncinya. Penguncinya itu ada di bagian pinggir-pinggirnya ini, tinggal didorong pakai obeng min. Tinggal kita buka pengunci lain. Nah berhasil. Ya memang pendek banget kabelnya, jadi penguncinya itu yang ini nih. Nah yang dua ini pengunci kabelnya. Jadi kalau mau dibuka, mau ditarik kabelnya, tekan dulu pengunci ini dengan menggunakan obeng min supaya dia bisa ngebuka kuncinya. Karena ini benar-benar kencang banget penguncinya. Oke, sekarang tugas admin adalah memindahkan jalur kabel ya. Ini mana kabelnya pendek lagi, apakah masih bisa? Ini dia yang jadi pertanyaan, apakah bisa? Karena benar-benar pendek. Mana sudah kehalang oleh semen di sini. Ya nggak ada pilihan lain ya karena kabelnya pendek banget. Jadi admin akan coba bongkar aja rumahan
dasarnya ini yang warna hitam. Ya ini admin berhasil ngelepas dari housing yang hitam ini. Satu aja cukup. Sepertinya kalau diperhatikan karena ada ini nih semen yang nyisa, sehingga kabelnya itu sebenarnya kabelnya cukup lah ya, masih bisa dibilang cukup panjang. Cuma karena ada semen ini yang bikin kehalang, jadi kita totok aja biar enak pergerakan dari kabelnya. Ya, jadi setelah dibongkar ini pastikan untuk mengingat dulu ya jalurnya itu mana aja. Ini buat saklar lampu, jangan ketuker, dan ini buat colokan listrik. Jadi jangan sampai ketuker. Kalau perlu ya difoto atau mungkin ditandain. Nah, admin tandain buat yang saklar lampu itu pakai slot tip hitam biar nggak ketuker. Ini cuman buat ini aja ya, jaga-jaga. Mana tahu lupa. Ya, kita keluarkan dulu jalur untuk kabel listriknya, kita pindah. Oke, sekarang kita pindahkan yang ini jalur untuk saklar lampu, kita masukkan. Mana tahu kan lupa, kalau ditandain gini kamu juga bisa jadi tahu, lebih mudah. Ya, kalau dalam pengerjaannya sendiri memang lebih enak kalau housing yang hitam ini dibuka salah satu ya, karena kalau nggak dibuka bakal susah karena kabelnya sendiri keras banget, kabel tunggal. Dan pastikan nggak ada yang terluka ya selimut kabelnya ini karena bahaya. Kalau sudah, kita coba masukkan lagi housing hitamnya. Ya sudah nggak bisa dibilang mulus lagi ya. Harusnya sih ganti, cuman males keluar. Nantilah mungkin akan coba pasang dulu, masih bisa nggak. Ya nggak bisa dibilang mulus lagi bentuknya, tapi setidaknya bisa lah masuk housing hitamnya ini. Lebih bagusnya sebenarnya diganti ya, housing hitamnya diganti, kemudian di semen ulang lagi. Cuma admin nggak punya keahlian buat nyemen-nyemen, lagi pula admin nggak punya juga semennya, jadi ya pakai aja yang ada dulu. Oke, kita mulai untuk pemasangan kabelnya. Pasangkan aja seperti biasa kabel yang ini ke kontak yang ini dan satunya lagi. Oke, tinggal diatur aja untuk posisinya. Karena admin pakainya itu model vertikal, jadi colokannya lurus seperti ini, bukan horizontal. Oke, berhasil terpasang untuk colokannya, tinggal dirapikan aja. Kuatkan juga untuk penguncinya di bagian dalam. Pengunci ini berguna ya ketika kita coba colok cabut, apalagi ketika mencabut kabel, colokan kabel steker itu kalau nggak kuat pengunci dalamnya bisa aja terlepas. Rumahan ini langsung terlepas, jadi benar-benar harus kuat. Dan tinggal pasang untuk saklarnya ini. Yang penting atas bawah ya, bukan kanan kiri, karena di sini ada 4 lubang. Yang penting atas bawah, itu dia kuncinya. Sebelum ini admin akan coba masukkan dulu ke dalam rumahannya ini biar lebih mudah nantinya. Pasin aja seperti ini, mudah kok. Tinggal pasang. Tinggal masukin aja sampai terdengar bunyi klik. Oke, kalau sudah tinggal pasang lagi. Pasang dulu baut atas dan bawah supaya lebih mudah. Pastikan untuk rapi ya pada saat pemasangan ini. Kemudian jangan lupa bagian pengunci ini kanan kiri itu di skrup juga. Nah, sekarang coba dipasangkan dulu untuk covernya itu pas atau enggak, karena kalau misalnya miring biasanya nggak masuk dianya ya. Kita coba dulu. Pas gak, coba ditekan seperti ini. Nah, masuk ya, masuk ya. Tinggal dirapikan lagi, pasang bautnya. Pastikan rapi, nggak ada yang longgar. Saklarnya lancar, nggak seret, nggak nyangkut. Ya, selesai. Dan inilah dia kondisi dari colokan yang sudah dipindahkan. Saklarnya sudah di sebelah kanan dan untuk colokannya sudah di sebelah kiri. Jadi sebenarnya kalau kabelnya itu nggak bermasalah seperti admin ketanam oleh tumpukan semen, itu sebenarnya tanpa dibuka pun besar kemungkinan bisa ya untuk yang housing hitamnya itu. Cuman ya berhubung kabel lampunya ini, kabel listriknya ini ikut ketanam dengan semennya tadi, sehingga ya mau nggak mau admin harus ngebuka housing hitamnya. Dan itu merepotkan. Jadi sebelum kamu coba menukar posisi ini, pastikan pada saat membongkarnya nanti ngecek dulu apakah kabelnya itu ikut ketanam atau enggak seperti admin. Kalau enggak, lanjutkan aja.
Tapi kalau misalkan ketanam, nah itu silakan kamu pilih mau dilanjutkan atau enggak. Ya setidaknya sekarang admin nggak perlu khawatir lagi ketika buka pintu kamar, masuk kemudian menyalakan lampu, karena ya posisi saklar sudah dekat dengan pintu, nggak lagi harus ya menjamah ke sini yang khawatirnya nanti kena colokan ya. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.